Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wa ala alihi wa sahbihi min anjumi sadat wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dusturakum ya ahla darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala perkumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mudah-mudahan tercurah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang diridhai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang membawa kebahagiaan ke atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang mudah-mudahan mendapatkan pandangan khusus dari para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berkumpul kita bersama guru kita yang mulia Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Sultan Badar bin Segaf Al-Habsyi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi keturunan-keturunannya, sehingga dapat meneruskan perjuangannya, meneruskan perjuangan guru-gurunya, meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bersama Al-Habib Zulfikar bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang baru saja menyampaikan nasihatnya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita bisa memetik kebaikan, fadilah, manfaat dari nasihat yang beliau sampaikan, dan yang lebih penting lagi kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang baru saja beliau sampaikan. Pengamalan yang langsung kalian semua amalkan, langsung bersedekah, mudah-mudahan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersama Al-Habib yang suaranya bisa apa, Bib? Membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suaranya bisa mengalihkan segala dunia kita kepada akhirat, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Syaugi bin Sabab bin Ahmad Bafaqih, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi ilmunya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jodoh yang solehah yang bisa mendampinginya, semakin taat kepada Allah Ta'ala, semakin bakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Sama grup Haldroh Majelis Maulidur Rasul, yang kita doakan mudah-mudahan bukan hanya melantunkan sholawat di muka bumi ini, mudah-mudahan kelak di akhirat melantunkan sholawat di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ora-ora hadirine ora hadirat top.
kita berkumpul di bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bulan Sya'ban adalah bulanku? Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang sama-sama kita baca di awal pembukaan Maulid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah Ta'ala, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga jumlahnya, semuanya bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira solawatan jenengan kanggo apa ora? Kanggo napa mboten Bu? Nggo Kanjeng Nabi. Solawatan jenengan nggo Kanjeng Nabi kanggo napa mboten? Nggo Kanjeng Nabi ora kanggo. Sholawatan jenengan nggo Kanjeng Nabi mboten kanggo. Lisan kita kotor gina mboten, galdina goroh, sonenge ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas, gak pantas. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita untuk sama-sama mampu bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tersebut berarti atau kanggo kula panjenengan sami. Kanggone nggo kula panjenengan dhewe. Manfaatnya untuk kita semua, untuk kita masing-masing. Tidak bermanfaat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lisan kita yang kotor, karena lisan kita yang tidak benar. Tapi cukup untuk Allah, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Namun salawat kita yang kita lantunkan, yang kita sampaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita semuanya nanti di yaumil qiyamah nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kalian ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kalian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Di bulan Sya'ban terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang pertama adalah mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu orang-orang kafir Mekah meminta mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau memang engkau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan mukjizatmu. Tunjukkan mukjizatmu kepada kami semua agar kami percaya bahwasanya engkau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membelah rembulan. Membelah rembulan, yang satu disingkirkan ke kanan, yang satu disingkirkan ke kiri. Bulan tersebut terbelah menjadi dua melalui telunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian tersebut terjadi di bulan Sya'ban yang mulia ini. Namun sing ngarane wong kafir ya tetep bae ora percaya karo Kanjeng Nabi. Hanya segelintir orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Sya'ban yang semacam ini terjadi kejadian yang tidak kalah besarnya. Kejadian tahwilul qiblah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kota Mekah itu berada, kota Madinah itu berada di tengah-tengah antara Mekah dan Palestina atau Syam saat itu. Di antara tengah-tengah kota Mekah dan kota Palestina, Madinah ini. Sehingga ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan sholat selalu menghadap kiblat, kemudian menghadap Baitul Maqdis yang saat itu menjadi kiblat umat muslimin. Dari kota Mekah Rasulullah menghadap ke kiblat, sebab kiblat Ka'bah ini menghadap ke Ka'bah, kemudian menghadap Baitul Maqdis yang menjadi kiblat saat itu. Karena Ka'bah adalah tempat yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah nggak bisa menghadap ke Ka'bah kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Mau nggak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Sehingga ketika setiap selesai sholat, Rasulullah ketika berada di kota Madinah, setiap selesai sholat Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya gak berani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan meminta untuk dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah saja. Gak pernah Rasulullah mengatakan demikian. Menghadap ke langit kepalanya, kemudian menunduk. Menghadap ke langit kepalanya, kemudian menunduk. Setiap selesai sholat Rasulullah langsung membalikkan badannya supaya tidak membelakangi Ka'bah yang dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat jeung Nabi, engkau ini selalu melihat ke langit, kemudian menundukkan kepala engkau lagi, melihat ke langit, kemudian menundukkan lagi. Engkau pengen kiblat tersebut dipindahkan ke Ka'bah karena hatimu selalu condong kepada Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka aku pindahkan kiblat untuk umat muslimin sesuai keredoanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahin ini, keredoan Allah ada di dalam keredoan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ridha, pastilah Allah Subhanahu wa taala ridha. Kalau Rasulullah bahagia, pastilah Allah Subhanahu wa taala bahagia. Keredoan Allah ada di dalam keredoan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah kiblatnya menuju ke Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang suci, yang dimuliakan, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak agar hati kita selalu condong kepada kiblat. Hati kita condong kepada kiblat. Hati kita condong kepada masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai', kata ulama. Orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan segalanya. Harta kalian akan dapatkan kalau kalian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab alam semesta, harta seluruhnya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun akan kalian dapatkan, kekayaan akan kalian dapatkan, jabatan bahkan akan kalian dapatkan apabila kalian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jabatan di dunia, mendapatkan jabatan di akhirat. Tapi ketika dia setelah menjabat meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, faqada kulla syai'. Orang tersebut akan ditinggalkan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Semuanya, seseorang yang bersama Allah maka dia akan bersama segalanya. Dan orang yang ketinggalan atau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditinggalkan oleh segala-galanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karenanya ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diperintah untuk memperbanyak bersalawat, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita apa yang kita milih, apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.